Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anita Broni, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2025 batch 1. Mahasiswa akan melakukan penyiaran video pembelajaran yaitu dengan tema organisasi Islam di Indonesia dengan NIM nomor induk mahasiswa PPG 240 111 20088. Bagaimana videonya? Yuk kita lihat selanjutnya. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya sekarang? Ya, terima kasih. Sebelum dimulai, gitu ya, saya akan mengecek dulu kehadiran. Ada yang hadir? Ada siapa? Amel sakit. Terus? Andika sakit. Agis. Siapa? Agis. Agis izin. Hamid tapi. Ya, Hamid sakit. 4 orang? Ya. Sebelum dimulai pembelajaran, ya, alangkah baiknya supaya mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran ini, gitu ya, dan mendapatkan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Yuda. Oke, silakan Mas Yuda pimpin untuk berdoa kegiatan pembelajaran ini, dan orang yang sakit supaya cepat sembuh dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah, ajna minas salihin wa najin fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, terima kasih untuk hari ini, gitu ya, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, ya, dengan tema untuk hari ini adalah organisasi Islam di Indonesia, ya, organisasi Islam di Indonesia. Nah, organisasi Islam di Indonesia, gitu kan, otomatis dalam pembelajaran ini, gitu kan, dalam pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, dari gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu pasti ada beberapa bentukan atau sebuah dari pembaharuan dari organisasi dari gerakan pembaharuan di Indonesia yang mengakibatkan adanya organisasi Islam di Indonesia. Mengapa kita harus belajar atau memahami tentang organisasi Islam di Indonesia, ya? Dengan tema ini kita memiliki tujuan, ya. Yang pertama, kita mempelajari tujuan pembelajaran apa? Dari tujuan pembelajaran organisasi Islam di Indonesia ini, kita bisa mengetahui latar belakang apa dan tujuan berdirinya organisasi Islam di Indonesia. Mengetahui apa sih latar belakangnya, bagaimana, gitu kan, tujuan atau peran organisasi Islam di Indonesia. Ya, setelah mengetahui, gitu kan, dan apa latar belakang, tujuannya apa, perannya apa, gitu kan, kita menganalisis, gitu ya, peran organisasi Islam dalam perjuangan era kemerdekaan. Ya, perjuangan dalam era kemerdekaan. Nah, setelah kita memahami, gitu kan, yang menjelaskan atau latar belakang itu, nah, kita bisa menerapkan sikap toleransi, ya, sikap toleransi dan menghargai kontribusi umat Islam di Indonesia, baik yang sudah berdiri dari sebelum kemerdekaan, gitu kan, maupun, gitu kan, yang baru berdiri setelah era kemerdekaan, ya. Nah, itu. Nah,
pasti kalian sudah mempelajari apa sih gitu kan organisasi, apa sih gerakan pembaharuan Islam dan menimbulkan organisasi Islam di Indonesia. Ya. Nah, saya memiliki pertanyaan pemantik gitu kan, bagaimana mungkin kalian sebelum melakukan pembelajaran sudah mempersiapkan diri gitu kan dari rumah untuk melakukan kegiatan pembelajaran untuk hari ini ya. Nah, oke, saya ada pertanyaan gitu kan, kelihatan pertanyaannya? Ya, apa peran organisasi Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ya, siapa? Oke, sama apa? Menjadi wadah perjuangan politik umat Islam. Ya, menjadi wadah politik umat Islam perjuangan. Ya, bagus. Oke, terima kasih sama. Ya, nah kita lihat gitu kan, sama tidak itu kan membangkitkan kesadaran nasional. Oke, gitu ya, membangkitkan kesadaran nasional. Terus apa menjadi wadah perjuangan politik umat Islam. Ya. Nah, yang selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana organisasi Islam ya seperti NU dan Muhammadiyah berkontribusi dalam bidang pendidikan dan bidang sosial? Oke, siapa? Silakan yang lebih dahulu, Pak Is. Kontribusi dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan ribuan lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah, menyusun kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum secara imbang. Kontribusi dalam bidang pendidikan atau Nahdlatul Ulama NU mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan Islam tradisional. Ya, terima kasih Pak Is. Selanjutnya dalam bidang sosial, ya, oke silakan. Kontribusi dalam bidang sosial Muhammadiyah tentu mendirikan rumah sakit, klinik, dan panti asuhan. 2. Aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. Kontribusi dalam bidang sosial Nahdlatul Ulama 1. Mendirikan lembaga sosial dan layanan kesehatan berbasis komunitas seperti lembaga kesehatan NU atau yang disebut KNU dan lembaga zakat infak serta NU atau hadisnya itu. 2. Berperan aktif dalam menjaga kerukunan umat beragama, mediasi konflik sosial dan memperkuat gairah toleransi. Ya, itu gitu kan dalam bidang sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah dan NU. Ya, kontribusi gitu kan dalam pendidikan. Ya, Muhammadiyah memberikannya itu untuk membangkitkan semangat negara Indonesia itu mendirikan ribuan lembaga pendidikan formal dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, gitu kan? Ya, itu ya yang disampaikan oleh Pak Is dan Pak, kan memiliki kontribusi sosial maupun dalam kontribusi pendidikan, ya. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah ya masih kontribusi bidang sosial kemudian. Nah, yang selanjutnya kita akan memahami organisasi Islam di Indonesia. Ya, organisasi Islam di Indonesia. Kita langsung kegiatan inti yaitu memahami gitu kan organisasi Islam di Indonesia yang berperan pra kemerdekaan. Ya, kita saksikan video ini.
organisasi Islam di Indonesia ya kemerdekaan. Nah, saya juga Pak sebelum menampilkan sesudah menampilkan video kita juga ada secara tulisan gitu kan ya, organisasi Islam di Indonesia ya. Tadi kan di dalam video disampaikan ada berapa? 10, 11, 12. Ya. Oke. Nah, coba gitu kan ada itu yang direkam dalam video ada 11 gitu kan. Nah, dalam PowerPoint yang saya sampaikan ini gitu kan, organisasi Islam Indonesia itu disimpulkan lagi ada 8 gitu kan. Nah, apa saja kita lihat. Nah, sebelum dilanjut gitu kan, tujuan belajar di organisasi Islam Indonesia yang sudah tadi disampaikan di awal pembelajaran, yaitu kita bisa melalui kegiatan ini kita bisa mengamati gitu kan organisasi gitu kan, mengapa gitu kan ada organisasi dan mengevaluasikan gitu kan organisasi gitu ya, dan mengkomunikasikan organisasi berserta kelompok kalian gitu kan. Nah, dengan memahami sejarah dan perkembangan organisasi Islam di Indonesia ini, kita bisa tahu bagaimana perkembangannya gitu kan. Nah, kemudian menyimpulkan materi tentang organisasi Islam di Indonesia ya, mengkomunikasikan dengan baik atau mendiskusikan organisasi Islam di Indonesia ya. Nah, apa sih organisasi Islam di Indonesia ini gitu ya? Organisasi Islam di Indonesia ini adalah organisasi Islam yang bergerak dalam bidang keagamaan gitu kan, dan pendidikan, sosial, ekonomi gitu ya, yang disampaikan oleh teman kalian gitu kan. Itu peran organisasi Islam di Indonesia ya. Keberadaan organisasi Islam ini gitu ya tidak dapat dilepaskan dari peranannya masing-masing gitu ya. Pada zaman era perjuangan kemerdekaan ya, peran juga gitu kan, otomatis namanya juga organisasi Islam Indonesia ya, yang dirintis oleh para ulama Indonesia kan, yang ingin mencapai gitu kan bertahap untuk mendapatkan kemerdekaan ya. Nah, organisasi ini gitu ya, yang pertama adalah Jamiatul Khair ya, kelihatan? Belum ya, Jamiatul Khair ya. Jamiatul Khair itu 1905 ya berdirinya. Yang kedua adalah Sarekat Islam ya, masih tahu yang sama gitu kan. Terus Persatuan Umat Islam ya, pada tahun 1911 ya. Yang selanjutnya Muhammadiyah gitu kan, pada tahun 1912 ya. Kemudian Al-Isadiyah Al-Islam ya 1914 ya. Kemudian Persatuan Islam ya pada tahun 1923. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama ya pada tahun 1920. Nah, ya, kemudian yang terakhir adalah Majelis Islam A'la Indonesia ya, yang didirikan pada tahun 1937 ya. Nah, yang pertama adalah Jamiatul Khair yang didirikan pada tahun 1905 ya. Didirikannya ini gitu kan pada tanggal 17 Juli tahun 1905 di Jakarta ya, sama dengan apa yang disampaikan tadi dalam video gitu kan. Organisasi ini awalnya beraktivitas dalam bidang pendidikan dasar dan mengirimkan para pelajarnya ke Turki gitu kan, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia pada saat itu gitu kan. Nah, kemudian guru-gurunya itu didatangkan dari Tunisia ya, Sudan gitu kan, dan Maroko, Mesir, Arab gitu ya. Nah, korespondensi gitu kan, mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan juga surat kabar di luar negeri juga turut menyebarkan kabar mengenai kekejaman pemerintahan Belanda pada saat itu ya. Nah, jadi guru yang terkenal gitu kan ya pada Jamiatul Khair ya, yaitu Syekh Ahmad Surkati ya, Syekh Ahmad Surkati dari Sudan ya, yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara semua umat muslim yang kedudukannya sama gitu kan. Para tokoh ulama Indonesia ini gitu kan, kebanyakan yang lahir dari organisasi Jamiatul Khair ini seperti
Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, Hos Cokro Aminoto, ya, dan Haji Samanhudi. Yang terakhir adalah Haji Agus Salim, ya, Haji Agus Salim. Nah, selain apa yang itu khair, gitu kan, yang kedua adalah Syarikat Islam. Ya, Syarikat Islam ini, gitu kan, yang awalnya, gitu ya, hanya berorganisasi dalam bergerak dalam bidang perdagangan, ya. Syarikat Islam ini adalah organisasi masa yang tertua, gitu kan. Hampir sama kan berdirinya pada tahun dengan Jamiul Khair, yaitu tahun 1905, gitu ya. Nah, sejak era kolonialisme, gitu, didirikan oleh Haji Samanhudi masa itu, gitu ya. Nah, sikap imperialisme pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap para pedagang pribumi membuat Haji Samanhudi ini juga berprofesi sebagai seorang dagang, gitu kan, pergerakan perdagangan, gitu kan, untuk mempercepat, gitu kan, penyebaran berdirinya SDI, ya. Salah satunya melalui bulletin tangan pewarta, ya, pada tahun 1902 sampai 1915, ya. Nah, Kongres Syarikat Islam ini yang pertama kali dilakukan di Surabaya, ya, pada tanggal 10 November, ya, tahun 1912, ya. Namun setahun sebelumnya Syarikat Dagang Islam ini berganti nama menjadi Syarikat Islam. Kemudian, gitu kan, setelah Jamiul Khair dan Syarikat Islam, yaitu yang selanjutnya adalah Persatuan Umat Islam Indonesia, ya, yang didirikan pada tahun 1911, ya. Nah, Persatuan Umat Islam, gitu kan, ya, Persatuan Umat Islam atau PUI didirikan oleh Kiai Abdul Halim, ya, yang merupakan seorang ulama pengasuh pondok pesantren Majalengka, ya, Jawa Barat pada tahun 1911, ya. Nah, PUI ini, gitu kan, gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Perserikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah, bukan pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi, ya, di Sukabumi. Nah, PUI ini kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat, gitu kan, ya. Nah, setelah Al-Ittihadiyah, gitu kan, berdirilah pada tahun 1912, yaitu Muhammadiyah, gitu kan, ya, organisasi yang masih berjaya, gitu kan, atau organisasi besar, ya, sampai sekarang, gitu kan. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di kampung Kauman, Yogyakarta, gitu kan, pada tanggal 8 Hijriah 1333 atau 19 November 1912, gitu ya. Nah, kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah ini yang awalnya itu, gitu kan, berdirinya tidak lepas dari merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya, ya, yaitu ketika beliau, gitu kan, setelah pulang atau menunaikan ibadah haji dari tanah suci, gitu kan, menyemaikan benih-benih Islam, gitu kan, di tanah air, gitu ya. Nah, gagasan pembaruan Islam, gitu ya, yang diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, atau seperti Syekh Ahmad Khatib dan dari Minangkabau, gitu kan, Syekh Kiai Nawawi, ya, Syekh Kiai Nawawi dari Banten, kemudian Kiai Mas Abdul dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang, ya. Ya, bisa dipahami semuanya? Oke, kalau sudah bisa dipahami, saya memintakan orientasi terhadap masalah tersebut, ya, yang disampaikan tadi, gitu kan, disimpulkan atau materinya apa, kemudian diidentifikasi, kemudian setelah itu sampaikan di depan kelas, ya. Buat tabelnya di belakang, boleh di bawahnya, boleh.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Ya, untuk selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Ya, oke, yang pertama yang mana dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Nama organisasi Syarikat Islam. Tahun berdiri 1905. Pendiri Haji Saman Hudi. Fokus kegiatan dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Peran dalam masyarakat menggalang dukungan dan kesadaran nasionalis di kalangan umat Islam. Nomor 2. Nama organisasi Muhammadiyah. Tahun berdiri 1912. Pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fokus kegiatan memurnikan ajaran Islam dari praktik sinkretis dan meningkatkan kesadaran beragama masyarakat. Peran dalam masyarakat mendirikan atau menyediakan pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah, dan ekonomi. Nomor 3. Nama organisasi Nahdlatul Ulama. Tahun berdiri 1926. Pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fokus kegiatan pendidikan dan pengkajian Islam, dakwah dan penyebaran agama Islam, kegiatan sosial dan kemanusiaan, dan pengembangan masyarakat dan ekonomi. Peran dalam masyarakat meningkatkan kesadaran beragama, mempromosikan nilai-nilai Islam yang toleran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nomor 4. Nama organisasi Persatuan Islam Persis. Tahun berdiri 1923. Pendiri Kiai Haji Jamjam, Kiai Haji Muhammad Yunus Ali. Fokus kegiatan dakwah dan penyebaran agama Islam, memperjuangkan kepentingan umat Islam dan meningkatkan kesadaran beragama masyarakat. Nomor 5. Hizbut Tahrir Indonesia atau Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tahun berdiri 1967. Pendiri Muhammad Natsir, Profesor Dr. Haji HM Rasjidi. Fokus kegiatan menegakkan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Peran dalam masyarakat melakukan dakwah dan menyebarkan ideologi khilafah melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, demonstrasi, dan lain-lain. Nomor 2. Mengapa organisasi Islam penting dalam perkembangan Islam di Indonesia? Karena menjadi penggerak utama dalam berbagai bidang, mulai dari dakwah, pendidikan, pemberdayaan masyarakat hingga politik. Kesimpulannya, organisasi Islam di Indonesia memiliki peran yang luas dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, selanjutnya silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang peran dalam kontribusinya terhadap perkembangan Islam. Pertama, nama organisasi Syarikat Islam. Tahun berdiri 1905 Masehi. Pendiri Haji Saman Hudi. 3. Nahdlatul Ulama. Tahun berdiri 1926 Masehi. Pendiri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Fokus kegiatan pada pelestarian tradisi Islam Aswaja. Peran dalam masyarakat. 1. Syarikat Islam menjadi wadah bagi masyarakat pribumi, terutama pedagang, untuk menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak mereka, dan melawan penjajahan kolonial Belanda. 2. Muhammadiyah mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kurang terjangkau. 3. Nahdlatul Ulama menjaga kerukunan antar umat beragama hingga berperan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. NU berperan sebagai mediator dan jembatan antara umat Islam dengan kelompok agama lainnya, serta aktif dalam kegiatan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. 3. Jelaskan kontribusi syariat Islam dalam pergerakan nasional. Kontribusi syariat Islam dalam pergerakan nasional. 1. Membangun kesadaran nasional. 2. Perlawanan terhadap kolonialisme. 3. Pengembangan ekonomi rakyat. 4. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. 5. Peran dalam perjuangan kemerdekaan. 4.
Menurutmu, bagaimana organisasi Islam bisa menjawab tantangan zaman modern? Menurutku, organisasi Islam dalam menjawab tantangan modern dengan beberapa cara. 1. Pendidikan dan pemahaman Islam yang moderat. 2. Dialog dan kerjasama. 3. Pengembangan ekonomi syariat. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Menggunakan teknologi. 6. Membangun kesadaran kritis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih gitu kan semuanya sudah bisa memahami tentang organisasi atau perkembangan dan peran organisasi Islam pada masa penjajahan sampai dengan kemerdekaan gitu ya. Nah, setelah kegiatan ini gitu kan kita bisa menyimpulkan apa sih gitu kan yang menarik dalam organisasi yang paling dipahami gitu kan. Apa hal yang paling menarik ya yang kamu pelajari tentang organisasi Islam di Indonesia? Apa ya kebasahan yaitu banyaknya adalah organisasi tentang Islam ya di Indonesia adalah bagaimana organisasi ini seperti NU, Muhammadiyah dan Persatuan Islam memiliki pendekatan berbeda dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam ya, tetapi semuanya berkontribusi besar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebangsaan ya. Jadi disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi sama tujuannya gitu kan ya. Yang paling menarik gitu kan adalah organisasi NU ya, karena mayoritas gitu kan organisasi terbesar di dunia di Indonesia ya. Nah, terus gitu ya yang misalnya gitu kan Muhammadiyah ya, organisasi terbesar kedua gitu kan di Indonesia dan dunia ya, yang sangat menekankan dalam bidang pendidikan modern dan mandiri gitu kan, dan mendirikan sekolah-sekolah umum ya seperti universitas baik dari pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi ya. Sedangkan kalau NU itu kan lebih fokus pada pelestarian tradisi Islam tahap pesantren gitu kan. Nah, keberagaman pendekatan ini gitu ya menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ini berkembang secara dinamis ya dan kontekstual ya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi tidak bertentangan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya ya. Nah, terus yang selanjutnya gitu ya, bagaimana gitu kan pandangan kita atau pandanganmu tentang peran organisasi Islam dalam kehidupan masyarakat ya. Peran organisasi Islam dalam kehidupan masyarakat gitu ya tidak hanya berfokus pada pendidikan saja gitu kan, tapi multifungsi gitu kan ya dalam masyarakat gitu kan. Nah, mereka tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan atau keagamaan, tapi dalam juga sosial ya, bidang sosial, ekonomi gitu kan. Nah, terus pemberdayaan umat melalui perekonomian umat gitu kan. Organisasi seperti NU ini dan Muhammadiyah ini telah mendirikan ribuan sekolah atau pendidikan formal ya dalam pendidikan. Terus dalam bidang sosial gitu kan mengadakan rumah sakit gitu kan, serta program bantuan kemanusiaan yang nyata gitu kan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas ya, termasuk yang bukan muslim juga bisa merasakan gitu kan ya peran dari organisasi Islam di Indonesia ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan atau materi gitu dari tema organisasi Islam di Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya gitu ya, bisa menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan yang lebih luas gitu ya. Nah, mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa mendapatkan nilai-nilai dan hikmah dari pembelajaran organisasi Islam di Indonesia. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan
pembaharuan Islam di Indonesia. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.